Hai teman informatik, selamat datang di Himapods, podcast by Himatika UT. Apa kabar nih teman-teman informatik? Jadi di podcast kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Mas Alwi nih. Halo Mas Alwi. Halo. Gimana Mintika? Baik kabarnya? Baik Mas. Mas Alwi apa kabarnya nih Mas? Alhamdulillah baik. Oke, sebelumnya mungkin boleh perkenalan dulu nih Mas Alwi. Oke. Perkenalkan, nama saya Alwi Muhammad Syafi'i. Saya adalah alumni mahasiswa UTY. Saya angkatan 2017 dan alhamdulillah saya menempuh di prodi informatika ini tepat waktu 4 tahun. Jadi saya lulus di angkatan 2021 seperti itu. Oke, sebelumnya Mas Alwi juga alumni pengurus Himatika ya Mas ya? Mungkin boleh diceritain nih Mas, jadi apa aja? Waduh ini kok kayak ngerasa pamer saya malahan. Jadinya saya ketua umum Himatika UTY periode 2019-2020. Seperti itu singkatnya. Oke, sip. Jadi kali ini kita bakal bahas seputar minat prodi penjurusan keamanan komputer atau yang sering kita sebut KKO nih. Mas Alwi udah siap kan ya buat kita tanya-tanya hari ini? Boleh siap. Oke. Menurut Mas Alwi, KKO itu apa sih, Mas? Waduh, ini Mintika grogi ya? Iya, salah Oke, saya jelaskan. Di penjurusan informatika itu kalau saya sendiri di semester 5 itu saya mengambil jurusan KKO. Jadinya KKO itu singkatan dari keamanan komputer. Jadi di mana KKO sendiri itu ditujukan untuk membuat aplikasi untuk mengamankan komputer seperti itu, Mbak Mintika. Terus ada lagi? Kira-kira minat penjurusan KKO itu susah nggak sih, Mas? Kalau menurut saya semua penjurusan di informatika UTY itu nggak susah kok. Tergantung ketika kita di semester 5, kita itu senangnya di penjurusan apa. Nah, kebetulan saya di KKO. Saya suka keamanan. Saya suka keamanan komputer, makanya saya memilih KKO. Nah, kalau mahasiswa informatika itu suka membuat semacam kayak Alexa, tahu kan? Kayak Google Assistant itu yang punya Google. Terus kemudian Alexa yang bisa ngomong sendiri itu dia bisa masuk ke SCR. Tapi kalau sama ada mahasiswa yang sukanya bikin web, bikin aplikasi, bikin apapun yang berbasisnya mobile maupun web, itu bisa ke web. Jadinya apa-apa menurut saya nggak ada yang susah kok, tergantung minat dari hati teman-teman mau ngarah kemana. Kalau sama saya suka di keamanan, jadi jurusan saya KKO. Jadi nanti keamanan saya akan lebih dalam dibahas di penjurusan KKO tersebut, seperti itu. Nah, saya jadi minatnya ke KKO karena saya suka keamanan, seperti itu singkatnya. Nah, berarti dengan kata lain mungkin alasannya Mas Alwi ini adalah karena suka bersama tentang keamanan komputer gitu ya, Mas? Iya, benar sekali. Selain alasan suka itu ada alasan lain nggak, Mas, mengambil penjurusan KKO ini? Kalau alasan selain itu sih, kalau menurut saya keamanan itu penting ya bagi saya sendiri ya. Jadinya kita itu kan sekarang di industri 4.0 di mana teknologi itu sebenarnya mempermudah kita untuk melakukan semua aktivitas, tapi di sisi lain teknologi itu juga mempersulit kita, semacam kayak kebocoran data dan lain-lain. Nah, disitulah saya memilih KKO untuk menghindari bagaimana agar datanya itu tidak bocor kemana-mana. Bagaimana cara mencari solusi agar datanya tidak bocor, terus bagaimana cara menghindari phishing web, bagaimana cara menghindari brute force attack dan lain sebagainya. Seperti itu sih kalau alasan lain. Oke, berarti itu Mas Alwi itu pengen ikut ambil bagian dalam untuk
menjaga keamanan itu ya Mas ya. Iya, betul sekali. Terus ini kan Mas, kami sebentar lagi bakal milih penjurusan nih Mas. Kira-kira kenapa sih kami yang mau masuk semester 5 ini harus mengambil penjurusan KKO? Kenapa sih kalian harus mengambil jurusan KKO? Kalau menurut saya ya teman-teman, ini sesuai dengan pengalaman saya. Jadinya ketika saya di semester 8, itu saya mencoba untuk mengikuti magang yang dari pemerintah. Nah, seperti itu. Ketika saya sudah masuk ke seleksi administrasi, administrasinya berhasil. Lanjut kedua, ke interview. Nah, dari situlah saya ditanya, Mas dulu pas kuliah jurusannya apa? Informatika Pak. Penjurusannya di semester 5 apa? Di keamanan. Nah, kalau di keamanan itu ngapain Mas? Saya ceritakan, kalau di keamanan itu saya diajari tentang beberapa teknik untuk mengetahui penyerangan hacking seperti brute force, phishing web, SQL injection dan lain sebagainya. Terus kemudian saya jelaskan lagi di saat saya memilih KKU itu Pak, keamanan komputer yang di jurusan informatika itu, saya juga diajari teknik-teknik enkripsi, kriptografi kalau namanya di mata kuliah nanti kalau teman-teman ambil KKU ya. Di kriptografi itu dia mengenkripsi sebuah tulisan menggunakan metode-metode tertentu seperti AES, Wigner Cipher, terus Blowfish seperti itu dan lain sebagainya. Seperti itu sih. Kenapa kalian harus memilih KKO? Karena kalau opini saya, anak security di mahasiswa security, maksudnya bukan security satpam loh ya, security cyber security di Indonesia itu kurang deh kayaknya. Terus kemudian di Indonesia itu banyak yang bocor datanya, kayak kemarin kan data BPJS yang dicuri ya kalau nggak salah. Dan itu peran anak cyber security itu sangat penting untuk merecovery datanya BPJS itu agar tetap aman dan tidak dicuri. Seperti itu. Ya itulah kenapa Anda harus memilih KKO. Karena masih minim di Indonesia untuk masalah cyber security. Seperti itu. Berarti cukup berpengaruh ya Mas ya yang udah dipelajarin di kuliah gitu. Dengan pengalaman Mas Alwi yang sebelumnya juga ya. Iya, berpengaruh. Jadinya pas saya alhamdulillah pas diterima magang itu kan ada dari berapa ya, sekitar 60 atau 300 itu diambil cuma 10. Nah, itu 5 data scientist, 2 programmer, 3 multimedia. Nah, 2 programmer ini dipecah lagi. Saya kebetulan mungkin dari interview saya menjelaskan KKO. Jadinya saya mendapatkan instruktur guru yang di bidang KKO. Yang satunya lagi di bidang apa ya, teknik elektro. Pokoknya dia mau membuat timbangan yang tanpa apa gitu. Nah, tapi di saya ini ketika saya magang itu dibelajarin bener apa yang dikuliahkan di KKO. Jadi yang pertama pas saya di magang itu saya dikasih sebuah form logika, itu disuruh bobol istilahnya. Bagaimana agar kita bisa masuk ke web itu tanpa punya hak akses dari perusahaan tersebut. Nah, gitu. Nah, disitulah metode-metode seperti brute force, SQL injection, lagi ya, banyak kok. Ya itu jadinya ya pokoknya cyber security ini pantas lah untuk kalian ambil di jurusan KKU. Seperti itu. Oke, mantep Mas. Nah, kalau aku ingin tahu itu kan kita ini mahasiswa-mahasiswa yang mau masuk semester 5 itu kan bakal masuk penjurusan gitu kan Mas. Nah, terutama ke KKO ini kita lagi bahas. Itu apa aja sih yang menurut Mas Alwi yang harus kita persiapkan untuk menghadapi kuliah nanti jurusan KKO gitu. Oke, untuk di jurusan KKO dari
KKO sendiri itu kan ada 2 ya klasifikasinya, keamanan sistem dan keamanan konten. Nah, keamanan konten ini maksudnya ke kriptografi, sama keamanan sistem ini maksudnya ke cyber security. Tapi bekal pertama kalian untuk masuk ke KKO itu enggak ke KKO doang sih, itu ke informatika sendiri. Itu kalian harus ini logika. Jadinya yang dipentingkan basicnya dulu. Yang dipentingkan basicnya dulu untuk anak informatika itu logika dan analisa. Jadinya kalau di KKO sendiri implementasinya ya, bagaimana caranya kita masuk ke akses web tersebut tanpa punya hak akses. Itu yang pertama kita lihat dulu. Ini ada form. Formnya ada 2, biasanya username sama password. Nah, hal pertama yang kita lakukan kalau kita melogika, seumpama nih ada kita lihat nama karyawan atau siapa, seumpama Alwi gitu, Alwi Muhammad lah gitu. Coba ada nama karyawan namanya Alwi Muhammad, coba saya kasih username Alwi Muhammad, terus passwordnya kebetulan di struktur baganya itu kalau kita cari-cari di internet kan biasanya ada ya struktur baganya, dia menampilkan tanggal lahir kalau enggak asalnya. Nah dari situ kita logika kita mikir, oh kalau seumpama ada kombinasi dari nama dan tanggal lahir, apakah itu bisa masuk? Jadinya username-nya Alwi Muhammad, passwordnya itu kombinasi antara nama Alwi Muhammad dengan tanggal lahirnya. Seperti itu. Biasanya kan kurangnya orang Indonesia itu dalam mengamankan dirinya sendiri, itu dia enggak menambahkan sebuah kayak simbol huruf besar di dalam passwordnya. Jadinya dia nanti akan kena semacam hack dengan metode brute force attack. Jadinya mungkin ini ada beberapa yang di sosial media teman-teman, tapi saya nggak tahu. Biasanya di sosial media teman-teman itu menampilkan tanggal lahir sama asalnya, sama nama lengkap malah. Nah, kalau menurut saya pribadi, ketika saya belajar di KKO, itu ada namanya brute force attack metodenya. Jadinya brute force attack itu dia mengetahui data seseorang dari sosial medianya. Kemudian kebetulan di sosial media usernya itu ada tanggal lahir sama tempat asalnya. Nah, si hacker itu akan membuat sebuah brute force attack. Jadinya bukan brute force attack, dia akan membuat sebuah kayak perulangan. Perulangan dia dari dimana di satu variabel yang pertama itu dia biasanya Alwi sama tanggal lahir sama bulan. Variabel yang kedua nanti biasanya Muhammad tanggal lahir sama bulan. Nah, itu nanti akan diacak secara terus-menerus, kemudian akan dimasukin ke dalam sistem loginnya tersebut. Itu namanya brute force. Tapi untuk basic masuk ke KKO, coba dicari aja materinya tentang ya keamanan itu, sama yang paling penting cara kita berlogika dan beranalisis ketika kita menghadapi ataupun membuat sebuah program tentang keamanan. Itu aja sih. Oke, aku lanjut ya. Berarti untuk teman-teman semua yang dengerin tadi, udah banyak banget tuh yang dijelasin sama Mas Alwi, apa aja yang perlu kita pelajarin sebelum kita masuk ke penjurusan KKO. Misalnya kayak belajar tentang keamanan, terus belajar tentang logika yang dasarnya. Gitu ya, Mas ya? Betul sekali. Yang penting itu anak informatika itu logik sama analisisnya. Itu yang pertama paling basic untuk ditanamkan di pikirannya. Itu. Nanti kalau semua logik sama analisisnya itu udah dapat, ya mau ke KKO, mau ke SCR, mau ke web, itu nanti akan lebih mudah. Seperti itu sih. Terus kelebihan jurusan KKO ini apa aja sih, Mas?
kelebihan penjurusan KKO. Nah, kalau di kehidupan sehari-hariku ya, ketika aku sudah belajar KKO di mata kuliah di penjurusan KKO, itu jadi aku ada beberapa yang tahu cara-cara hacker itu nyerangnya seperti apa, yang tak jelaskan tadi kayak brute force attack, phishing web. Tahu phishing web ya, Mintika? Iya. Tahu phishing web? Tahu, Mas. Jadinya dia itu membuat sebuah form yang persis sama dengan form web yang aslinya. Seumpama ada login Instagram, nah hacker membuat sebuah web yang sama persis dengan login Instagram, tapi dia domain sama nama webnya beda. Nah, biasanya hacker itu cara mengakalinya, dia biasanya memperpendek link websitenya, kemudian dikonvert ke Bitly dan lain sebagainya. Ketika ada orang yang mengakses di situ, dia nggak membaca link yang di atas, langsung saja dia login. Nah, ketika dia login, dia baru diarahkan ke web yang aslinya, kemudian data yang sudah diloginkan tadi, username sama password, akan masuk ke database si hacker. Itu phishing namanya. Seperti itu kelebihannya. Kemudian kelebihan di KKO dalam kehidupan sehari-hari itu kalian pasti punya Instagram ya? Mintika punya Instagram nggak? Instagram pribadi? Punya dong, Mas. Punya ya. Sudah ada fitur 2F authentication, udah diaktifin? Belum Ya. Nah, jadinya ini kita ambil contoh saja. Ada namanya 2 faktor autentikasi. Jadinya ketika teman-teman, masa Mintika nggak pernah ya? Ketika dia login, dia akan meminta kode OTP. Oh, berarti dia nanti OTP-nya kirim ke email ya, Mas? Ya. Atau enggak nomor? Oh, ya. Ya, itu namanya 2F autentikasi namanya, 2 faktor authentication. Nah, itu sangat penting banget di kehidupan sehari-hari. Untuk apa? Untuk menghindari dari serangan brute force tadi. Jadinya ketika hacker nyerang secara terus-terus, username-nya tetap, tapi password-nya dia akan mengulang sebanyak yang dia punya dari data yang sudah diperoleh dari korban, kemudian dia akan terus sampai login. Nah, ketika login, kalau nggak dikasih 2 faktor autentikasi, dia akan langsung login. Tapi ketika dia mengaktifkan 2 faktor autentikasi, dia login ke tahap yang kedua, di mana tahap kedua itu memberikan kode OTP-nya. Nah, kesalahan beberapa orang Indonesia itu kan dia mendaftarkan nomor HP sosial medianya itu di nomor 1 gitu ya. Terus kemudian nomornya ini dibuang gara-gara dia beli paketan baru. Kayak gitu tuh menurutku kurang, karena apa? Ketika dia nomornya dibuang, terus kemudian dia istilahnya kehack, kita kan bisa recovery menggunakan 2F autentikasi itu tadi. Jadi ketika dia istilahnya lupa password lah, kita lupa password, passwordku lupa, terus aku kirim lewat kode OTP lah. Nah, kesalahannya itu yang didaftarkan di sosial medianya itu nomor yang pertama, sedangkan si korbannya itu sudah ganti nomor. Nah, nomor yang pertama itu sudah dibuang. Jadinya ketika masuk kode OTP-nya otomatis masuk ke nomor pertama. Seperti itu salahnya. Jadinya kalau menurut saya nomor HP itu juga perlu sih, untuk jangan gonta-ganti lah istilahnya. Karena kalau seumpama kalian ganti nomor HP, jadi ketika kalian ganti nomor HP, di biodata, di pengaturan settingan kalian juga harus diganti nomor HP-nya. Nanti kalau seumpama sudah selesai, nanti akan lebih mudah lagi. Seperti itu sih kalau kelebihan KKO dari saya loh ya, di kehidupan sehari-hari. Aku ingin tahu dong, Mas, ada nggak sih pengalaman Mas Alwi ini kayak disuruh
temen gitu buat bajak IG atau FB mantan gitu atau gebetan untuk seru-seruan sih Mas. Kalau itu sih banyak sih sebenarnya, tapi aku bilang baliklah ke dianya ya percuma lah kalian hack IG ngapain sih gitu. Kalau seumpama kamu diselingkuhin ya cari lagi lah, masa diselingkuhin satu aja langsung galau terus nggak semangat kuliahnya. Kasihan orang tua lah. Iya. Biasanya tak gituin sih kalau aku biasanya ada temen kan yang bilang hacking IG ini ku enggak, kayaknya pacarku selingkuh. Alah, nggak usah dipikirin, tinggalin aja, cari yang baru lagi. Itu sih. Gokil. Ya kayak bener. Bener kan Daripada ya? daripada ngestakin gitu ya Mas, terus kayak Iya. ngebukulin udah mending lupain cari yang baru. Lah ya cari yang baru. Aduh. Kan cari yang lo ngapain lo mempertahanin satu orang yang dia nggak berjuang untuk kita, kan percuma toh. Mending kita cari lagi kan. Siapa tahu yang cari lagi yang baru kan bisa diajak berjuang bareng. Lulus bareng mungkin kan, kerja kelompok bareng mungkin, atau belajar bareng kan bisa. Itu sih. Iya Mas, bener. Tapi ini Mas, kan kalau kami tuh dengarnya sekarang kayak KKO, oh ini calon hacker nih, kayak gitu. Sebenarnya KKO itu lebih ke jaringan, network, atau kriptografi tuh Mas? Kalau pas penjurusan kuliah sih kita harus belajar seimbang sih. Jadinya kita diajarin juga masalah kriptografi, yang kayak enkripsi, steganografi. Itu kalau teman-teman tahu steganografi enggak ya? Enggak Mas. Tahu Mas. Jadinya steganografi itu teknik menyembunyikan tulisan di gambar. Aku dulu tuh pernah kayak ngisengin temanku kan minta jawaban. Nah kebetulan aku tuh dulu masih suka main-main kayak konten kayak gitu, kayak steganografi. Jadinya tak kasih tetap jawabannya tapi bentuknya gambar, tapi di dalam gambarnya itu sudah tak kasih tulisan. Kalau dia bisa mendekripsi gambarnya, nanti dia akan muncul notepad. Nah notepad itu nanti akan, notepadnya itu udah tak isi linknya itu masuk ke Google Drive. Google Drive-ku, jawabanku maksudnya. Seperti itu. Sebenarnya asik sih di kakak. Kita bisa ngisengin teman yang ibaratnya gimana ya, kayak nggak mau kerja gitu, nggak mau belajar istilahnya, nggak mau belajar, terus tak isengin aja. Itu ada kok, namanya teknik steganografi. Jadinya menyembunyikan pesan di dalam gambar. Terus kalau kriptografi ya enkripsi kayak AES dan lain-lain. Jadinya kalau di kakak itu kita harus seimbang sih. Keamanan konten kayak steganografi, kriptografi itu perlu keamanan sistem kayak brute force attack, SQL injection dan lain-lain, itu juga perlu. Jadinya kita harus belajar secara seimbang agar kita tahu semuanya. Oke. Untuk ini Mas, ada nggak rekomendasi tempat belajar KKO selain di perkuliahan, mungkin kayak course online gitu atau apa gitu menurut Mas Alwi? Kalau aku sih dulu otodidak ya, jadinya bagaimana sih cara kinerjanya. Aku tuh dulu pas belajar KKO itu mungkin kalau di kuliahan itu kita berbeda sama SMA. Kalau di kuliahan itu kita dikasih basicnya, tapi untuk memperdalam lebih lanjutnya kita harus belajar sendiri. Seperti itu. Nah, dulu itu di kuliah aku tuh dikasih basic SQL injection apa brute force ya. Nah, terus kemudian aku gali sendiri dengan cara ya aku lihat di YouTube, aku lihat dimanapun bagaimana sih cara brute force attack itu bekerja, bagaimana sih mekanisme brute force attack itu menyerang, bagaimana sih SQL injection. Teman-teman tahu SQL injection nggak ya? Nggak tahu Mas, cuma tahu SQL aja. Ya, jadinya SQL injection itu teknik menyerang dengan beberapa metode. Nanti kalau sudah selesai dia akan menembus database-nya. Nah, mungkin kayak
BPJS yang datanya bocor itu biasanya SQL injection. Bisa jadi. Jadi SQL injection ketika kita udah masuk ke dalam database-nya, kita akan bisa mendownload semua data dari dia KTP, dari dia NIK, dari dia nama, dari dia nomor alamat rumah, nomor HP, jenis kelamin, dan itu akan bisa didownload semua. Biasanya rata-rata hacker itu menjual data, dan data itu kalau bagi hacker itu sangat berharga sekali. Nah, mungkin kalau teman-teman masih mengumbar nama lengkap dan tanggal lahir di sosmed, mending itu diganti aja atau enggak dipalsuin, malah lebih bagus. Kalau menurutku loh ya, kan tergantung teman-teman sih, seperti itu. Oh, oke Mas. Pelajaran yang baru juga sih buat kami ya. Mungkin kita yang dengar ini, terutama kita hostnya ya, Dra ya, mungkin kita bakal mikir, wah keren banget nih KKO, padahal sebelumnya nggak ada kepikiran ya. Ya jujur aku dengarnya jadi kayak seru gitu ya, Nin ya. Iya, tertarik juga kan. Iya, ya begitulah di KKO. Pokoknya ketika kalian memilih jurusan, ini pesanku ya, ketika kalian memilih jurusan, pilihlah sesuai dengan apa yang kalian sukai. Jangan apa yang kalian paksakan. Dipaksa gitu jangan. Jadinya kalau kita suka itu meskipun kita pusing, ibaratnya pusing, entah itu tugasnya sulit, entah itu kita cari referensi sana sini itu nggak dapat, itu pasti nanti akan tidak pusing. Jadinya pusing tapi enjoy. Kita tetap enjoy. Wah, ketika saya punya tugas materi KKO tapi tentang brute force attack, gimana sih ini cara kerjanya? Terus pusing ini kita, tapi kita akan tetap, wah, penasaran ya. Iya sih, gimana sih? Ini gimana sih kok bisa kerja brute force? Apa sih ya metode basicnya brute force ini digunakan hacker untuk mencuri data itu. Nah, itu nanti kita akan muncul kayak aku pengen tahu. Nah, disitulah nanti ketika aku pengen tahu, kita akan terus menggali sampai ada jawaban yang valid. Itulah kenapa kita harus suka dulu sama apa yang kita pilih. Ya ibarat kalau kita suka seseorang, kita akan berjuang gitu. Kecuali kalau kita nggak suka terus dipaksa suka, kan nanti kan jadi aneh. Iya, benar-benar. Iya, benar. Oh iya, ini kan penjelasan Mas Alwi tadi udah keren banget tuh soal KKO. Menurut Mas Alwi, prospek ke depan untuk penjurusan KKO di dunia kerja itu gimana, Mas? Kalau prospeknya menurutku sih bagus sih ya, sangat bagus sekali ya. Dari pengalamanku ketika magang itu tadi kan membuktikan kalau anak cyber security itu masih dibutuhkan di perusahaan-perusahaan. Kebetulan pas aku di magang itu sainganku juga udah lulusan S1. Nah, lulusan S1-nya itu banyak, dan aku tuh kaget ketika aku tuh lulus di interview kemudian langsung masuk ke substitusinya yang ini instrukturku. Jadinya aku tuh kaget pas ketika dikumpulkan itu rata-rata teman-temanku di magang itu lulusan S1 semua. Sedangkan aku tuh masih di semester 8 sambil ngambil TA gitu. Mungkin gara-gara pas aku di interview aku ngomong kalau penjurusanku tuh KKO dan aku menjelaskan KKO sedetail mungkin. Dari situ sih. Jadinya menurutku prospeknya tuh sangat dicari sih kalau menurutku. Dilihat dari pengalamanku ketika di interview magang sih. Itu yang menjadikannya sangat perlu KKO itu. Anak cyber security itu sangat perlu di perusahaan. Itu sih. Iya sih. Apalagi lihat berita-berita sekarang ya Mas, banyak data-data yang bocor gitu, bahkan dari pemerintahan gitu juga. Iya. Biasanya banyak ini link-link yang kuota gratis 60 GB lewat WA.
Kalau ada yang buka sih emang kebetulan sih, itu kan pasti kan ini sih phishing web itu. Terus nanti kalau seumpama kamu masukin nick dan nama, wah nick kamu bisa dibuat pinjaman online nanti. Tuh. Nah, kebetulan ketika saya masuk ke KKO ini, alhamdulillah IG saya nggak pernah kehack, WA saya nggak pernah disadap, malah 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 aman-aman aja gitu. Itu sih. Nah, soal data yang tadi Mas bilang gitu kan, nah itu ada nggak sih Mas tips dan trik supaya data kita dan mungkin media sosial kita aman versi Mas Ya, Alwi aja? kalau versiku ya, Ya. mungkin kalau versiku paling basic sendiri sih, jangan pernah kasih nama lengkap. Kalau nama lengkap boleh sih ya, itu tetap mengenal. Nah ini, nomor HP sama tanggal lahir sama tempat tinggal itu jangan terlalu dibanyakin di sosial media kalian, kecuali kalau kalian sudah jadi apa ya, influencer pun dia nggak pernah ngasih nomornya ke sosial media. Ya, influencer pun nggak pernah ngasih nomornya ke sosial media. Biasanya yang dikasih nomornya kan nomornya manajemennya. Kayak gitu. Seperti itu sih untuk yang basicnya. Kalau ingin mengamankan data diri kita, itu aja. Berarti tanggal ulang tahun kita maksudnya kita bohongin gitu, Mas? Tergantung, terserah teman-teman. Kalau tanggal-tanggal kayak gitu, kalau menurutku jangan. Biasanya teman-teman itu kalau membuat password kan biasanya ada kombinasi nama sama tanggal lahir. Kayak gitu tuh malah lebih rentan nanti kena ini. Kena kecuri lah istilahnya. Akunnya kecuri itu malah lebih ini. Jadinya mending nggak usah dikasih. Dikasih aja link 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 nomor rekening kayak biar nanti teman-teman siapa tahu dikasih uang. Oke, mantap, mantap. Gitu sih. Oke, mungkin ini penutup ya Mas ya. Mungkin Mas Alwi bisa ngasih pesan dan kesannya buat teman-teman yang mau masuk ke penjurusan keamanan komputer ini, Mas. Oke, untuk pesanku sih, kalian ketika ingin memilih jurusan, pilihlah sesuai dengan apa yang kalian senangi, jangan apa yang kalian paksakan. Karena sesuatu yang dipaksakan itu tidak akan menghasilkan hasil yang sempurna, kecuali kalau kalian memilih hal yang disukai. Meskipun pusing, meskipun mumet, meskipun aku lelah, pasti dia akan memberikan hasil yang sempurna. Seperti itu. Untuk anak KKO sendiri, bagi mahasiswa yang ingin masuk ke KKO, belajar aja dulu teknik-teknik yang basic seperti brute force dan lain-lain. Kriptografi itu seperti algoritma AES, Wigner-Rijber dan lain-lain. Kemudian untuk steganografi dan lain-lain sebagainya. Pokoknya penjurusan itu nggak ada yang susah. Yang penting kalian memilih penjurusan kalian sesuai dengan hati nurani kalian. Jangan paksaan. Itu aja sih kalau pesan saya. Nah, teman-teman, udah kebayangkan penjurusan KKO itu bagaimana sih? Walaupun episode kali ini lumayan singkat, tapi pembahasannya seru dan tentunya bermanfaat banget loh. Dan pasti teman-teman udah ada kebayang nih, karena penjelasan Mas Alwi tadi dari awal sampai akhir kayaknya jadi aku sendiri jadi pingin nih KKO. Nah, maka dari itu teman-teman yang dengerin jangan sampai ada yang di skip-skip. Nah, bener banget tuh. Oh iya, makasih juga nih buat Mas Alwi yang udah mau datang dan menjadi narasumber di Himapods di episode penjurusan KKO kali ini ya, Mas. Ya, makasih sama-sama Mintika. Semangat ya untuk Himatika ya. Oke, siap. Makasih kembali, Mas. Semoga semua hal yang ketidaktahuan teman-teman yang mendengarkan podcast episode kali ini terjawabkan dan lebih memantapkan pilihan konsentrasinya ya. Oke, aku Fiandra. Dan aku Nindi. Pamit undur diri dan sampai jumpa di next episode. Kami dari Himapods, podcastnya mahasiswa informatika Universitas Teknologi Yogyakarta.